Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunjungi Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Belusukan Ridwan Kamil untuk menerima curhatan dari para pedagang mengenai fasilitas Pasar Kebayoran Lama yang kurang memadai. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah curhatan warga terkait anak hingga cucunya yang kesulitan untuk punya hunian. RK pun menawarkan solusi dengan membuat hunian partikel di atas pasar. Pada dasarnya kan Jakarta ini kota dagang ya. Setiap yang namanya perdagangan, pusat perdagangan harus tetap eksis. Tapi curhatan generasi milenial tuh mereka merasa generasi mereka tuh sudah tidak bisa punya mimpi tinggal di tengah Jakarta lagi. Nah solusinya kan bisa kita cari. Salah satunya adalah pasar kita upgrade jadi lebih rapi, pasar tradisional tetap ada. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno berkampanye di Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasangan nomor urut 3 ini disambut meriah dengan atraksi khas Betawi Palang Pintu. Tiba di Jalan Kebon Kacang 26, Pramono dan Sidul disambut meriah warga. Kesenian Betawi Palang Pintu menambah semarak kampanye pasangan nomor urut 3 ini. Sidul juga diarak anak-anak muda Kebon Kacang dengan nyanyian Persija Jakarta Kota Gue. Dalam orasinya Sidul berjanji menggelar bursa lowongan kerja di kecamatan agar bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sidul juga memaparkan program unggulan seperti membangun balai rakyat dan kenaikan insentif RT dan juga RW. Jakarta ya, bukan hanya karena Mas Tuhan dan saya. Karena apa? Kita turun setiap hari seperti sekarang di Tanah Abang. Ini kan aspirasi masyarakat itu terlihat dari angka. Nah artinya ini yang membuat kita semangat. Ya mudah-mudahan menjelang hari masa. Pemirsa, debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Ya, masing-masing paslon pun telah bersiap untuk hadapi debat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih topik debat kedua calon gubernur wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun nyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru ya. Kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Sementara calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tidak ada latihan khusus menjelang debat terbuka kedua. Dirinya juga mengaku tetap akan turun belusukan ke masyarakat seperti biasa. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat nanti termasuk UMKM, saya sudah sampaikan. Sehingga dengan demikian tidak ada waktu khusus untuk itu, saya tetap akan turun seperti biasa. Hal yang sama juga dikatakan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang menyebut tidak ada persiapan khusus jelang debat kedua. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong ketika itu. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat kedua Pilkada Jakarta, hasil survei ketiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih terus mengalami perubahan. Ya, data menunjukkan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 3 yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno.
Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, elektabilitas 3 pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih dinamis. Sejumlah lembaga survei pun merilis data hasil survei terkini. Survei digelar sejak pasca debat perdana Pilkada Jakarta lalu. Poltreking Indonesia merilis survei ketiga paslon Pilgub Jakarta dengan periode 10 Oktober hingga 16 Oktober 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, unggul di angka 51,6%. Sementara pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, menyusul dengan 36,4%, dan paslon Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil ini berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Dalam survei yang digelar sejak 10 hingga 17 Oktober 2024, data dari lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Diikuti dengan Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 6,6%. Menariknya, hasil survei dari kedua lembaga ini menunjukkan bahwa sejumlah warga Jakarta masih belum menentukan pilihan, sehingga hasil survei masih terbuka untuk berubah setelah debat kedua nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Pilkada Serentak 2024, pengurus dan kader Partai Perindo di Tebing Tinggi terus bergerak untuk memenangkan calon kepala daerah. Rapat konsolidasi dan berbagai program turut digelar untuk meraih simpati masyarakat agar dapat memilih calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Perindo. DPD Partai Perindo Kota Tebing Tinggi menggelar rapat konsolidasi untuk menyusun strategi dan pemenangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak mendatang. Mendapat dukungan dari partai yang dipimpin Ketua Umum Anjela Tanusudibyo, calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi nomor urut 3, Iman Irdian Saragih dan Khairil Mukmin Tambunan, optimis mampu memenangkan Pilkada 2024. Ini kemenangan merupakan kemenangan bersama rakyat. Dengan penguatan hari ini kita lakukan konsolidasi dengan Partai Perindo. Saya yakin insya Allah kita bisa memenangkan paslon nomor urut 3, Haji Iman Irdian Saragih dan Mukmin Tambunan. Kerja keras untuk pemenangan Cakada yang kita dukung. Untuk Tebing Tinggi kita mendukung pasangan Haji Iman Irdian Saragih bersama dengan Haji Khairil dengan nomor urut 3 pasangan idaman. Partai Perindo menginstruksikan seluruh kadernya untuk turun ke akar rumput menemui kembali konstituen dan mengenalkan serta mengajak masyarakat memilih pasangan calon kepala daerah yang telah diusung Partai Perindo. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sania Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, DPD Partai Perindo Surabaya menggelar rakorda dan juga pelantikan pengurus baru untuk memperkuat struktur serta dukungan dalam kontestasi Pilkada Surabaya. Ya, sementara di Sukabumi, Jawa Barat, Partai Perindo bersama calon wali kota yang diusung yaitu Ahmad Fahmi menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah. DPD Partai Perindo Surabaya menggelar rakorda dan pelantikan pengurus baru yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar. Pelantikan pengurus baru partai yang dipimpin Ketua Umum Anjela Tanusudibyo ini diharapkan dapat memperkuat struktur serta dukungan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota petahana Eri Cahyadi dan Armuji di Pilkada Surabaya. Persiapannya sudah mulai kita lakukan dari sekarang dan juga penataan struktur program kita segera perbaiki. Dan harapannya juga dengan keterlibatan kami di Pilkada mendukung Mas Eri. Cabang sama ranting kita maksimalkan lagi ke bawah, kita buat lebih menata lagi, lebih kuat lagi, lebih mengangkat. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, Partai Perindo bersama calon wali kota Ahmad Fahmi mengadakan pengobatan gratis untuk warga. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, warga juga antusias mengikuti gelaran bazar murah minyak goreng dengan harga Rp10.000 per liter. Tentunya kami berharap dukungan yang diberikan oleh DPD Partai Perindo ini mampu untuk semakin meningkatkan elektoral, baik popularitas maupun elektabilitas, dan warga menjadi semakin yakin untuk memilih pasangan nomor 1
Berharap masyarakat kegiatan ini tetap bisa berlanjut. Kedepannya mudah-mudahan pasangan Partai Tidak yang diusung Partai Perindo bisa terus berkontribusi untuk masyarakat. Calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi, Ahmad Fahmi dan Dida Sembada, yang diusung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini, dinilai merupakan paket lengkap yang siap membawa kemajuan serta kesejahteraan warga Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, informasi yang satu ini informasi kesukaan Yasmini biasanya nih ya. Ada konser musisi papan atas yang digelar di sebuah pusat perbelanjaan di Cikarang, Jawa Barat pada Kamis sore. Ya, sejumlah musisi papan atas tanah air meramaikan acara ini hingga menarik antusias para pengunjung. Konser YouTube Music Night bekerja sama dengan Polax Mall digelar di depan area parkir Polax Mall Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Acara tersebut menampilkan musisi dan artis papan atas yang melantunkan lagu-lagu dari album hit mereka masing-masing, seperti Ilir 7, Avolia, Fedi Nur, Duo Anggrek, Maulana Ardiansyah, dan Fagetos. Kita udah cukup sering bikin di Jakarta Kota ya. Namun kita juga mencari tempat-tempat lain, venue-venue lain yang kira-kira cocok untuk kita bikin di YouTube Music Night. Dan salah satunya Polax Mall Cikarang menjadi salah satu tempat yang cocok juga untuk kita bikin, makanya kita bekerja sama di sini gitu. Digelarnya acara ini menarik antusias para pengunjung yang dapat langsung menikmati pertunjukan musik secara langsung. Lokasi YouTube Music Night di Polax Mall Cikarang ini dinilai menjadi pilihan yang tepat karena didukung dengan kemudahan fasilitas yang lengkap. Untuk nextnya kita bisa lagi berkolaborasi ya dengan Polax Mall Cikarang. Nanti tahun depan kita mungkin akan balik lagi ke sini. Jadi doain aja semuanya kita acaranya berjalan lancar dan tahun depan kita balik lagi ke sini. Lokasi yang strategis juga menjadi kemudahan bagi pengunjung untuk menikmati lantunan musik karya musisi Gajah Mada Record. YouTube Music Night ini juga menjadi ajang untuk mempertemukan para musisi dan penggemar mereka. Ini semuanya benar-benar warga Cikarang ini luar biasa ya. Aku senang banget, ramai banget. Ada juga yang dari Bogor juga tadi. Fans aku masih bunga. Selain menjadi hiburan, YouTube Music Night di Polax Mall diharapkan dapat menjanjikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, perkembangan UMKM kopi Indonesia kian berkembang. Ya, saat ini para UMKM tidak hanya berlomba menyajikan rasa, tapi juga beradu inovasi penyajian kopi khas Indonesia. Industri kopi asli Indonesia terus berkembang. Peminat kopi kini makin ramai digandrungi kalangan muda. Lewat ajang International Coffee Conference tahun 2024 yang digelar di Jakarta, mengundang pelaku UMKM yang bergerak di industri kopi untuk beradu tak hanya dalam rasa, tapi juga meracik kopi. JICC 2024 tak hanya diikuti produsen serta pecinta kopi dalam negeri, tapi juga para pelaku industri kopi mancanegara, di antaranya Kolombia, Vietnam, dan Spanyol. Membuktikan bahwa industri kopi di Indonesia sungguh maju pesat dan tentunya besar harapannya kita tetap maju ke depan, apalagi tahun 2025 kita akan ada World of Coffee di Jakarta. Butuh banget namanya regenerasi, ya. Regenerasi dalam semua aspek, dari sisi industrinya, dari sisi pelakunya juga, dari sisi penikmatnya juga ya. Nah, jadi gimana caranya ya kita bisa menularkan itu semua sih. Saat ini Indonesia menjadi eksportir kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Pemirsa, seorang pengendara motor di Mojokerto, Jawa Timur nekat menerobos operasi zebra saat akan dihentikan polisi. Pemotor yang membawa anak dan istrinya itu bahkan menantang polisi. Hati-hati. Bayaran. Inilah video viral saat seorang pengendara motor nekat menerobos operasi zebra di persimpangan Panjer, Kecamatan Pungging, Mojokerto. Pengendara motor yang membonceng anak dan istri tersebut menerobos razia sambil menantang polisi. Pemotor ini langsung kabur ke arah jalan desa Kecamatan Mojosari. Namun polisi tidak mengejar demi keselamatan pemotor yang membawa keluarganya tersebut.
pada saat anggota melaksanakan pengaturan lalu lintas, terlihat ada beberapa pengendara yang tidak menggunakan helm. Secara kasat mata kan artinya itu melanggar, dan itu sudah jelas itu melanggar karena sudah kita himbau ada 8 target prioritas, salah satunya dengan tidak menggunakan helm. Otomatis berkaitan dengan itu, secara kasat mata pastinya harus kita tindak. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, polisi yang menggelar operasi Zebra Lodaya di Jalan Terusan Ibrahim Singhadilaga menjadi pedagang bakso keliling yang menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm dan tidak membawa SIM serta STNK. Namun polisi tidak memberikan sanksi tilang dan hanya memberikan hukuman pusat. Hal ini dilakukan didasari rasa kemanusiaan atau mengedepankan nilai humanisme. Dikasih untuk peringatan aja, hukuman aja, karena dilihatnya dari kemanusiaannya, masih jualannya juga masih penuh. Hukumannya apa tadi Pak? Bisa apa aja lah. Di hari ke-10 pelaksanaan operasi Zebra Lodaya 2024, ternyata masih terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat dan Mojokerto, Jawa Timur, Irwan dan Solahuddin, iNews melaporkan. Masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana, pemirsa, dan rekan saya Yasmin Natania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Ratusan nelayan Pantura Subang, Jawa Barat mengamuk lakukan aksi demo di halaman stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN Kamis pagi. Aksi ini dipicu faktor kelangkaan bahan bakar solar akibat kuota dikurangi. Nelayan juga mengancam akan menutup jalur Pantura jika kuota solar tidak dikembalikan ke semula. Ratusan nelayan Pantura Belanakan, Subang, Jawa Barat ini berunjuk rasa di halaman stasiun pengisian bahan bakar nelayan pelelangan KUD Mina Fakar Sidik Belanakan. Dalam aksinya, sejumlah nelayan mengamuk dengan membanting drum solar kosong serta membakar ban di dekat SPBN. Aksi nelayan ini dipicu sulitnya mendapat bahan bakar solar sehingga tidak bisa melaut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perintah kota atau pemerintah provinsi, tolong SPDN Belanakan, kota jangan sampai dikurangin, kalau bisa ditambah Pak. Coba pikirkan nelayan kecil Pak, bayangin 1 minggu keluarga kami Pak. Kekurangan ekonomi, coba SPDN Belanakan kota ditambah Pak. Layaknya itu 420 KL. Atau kalaupun ini menjadi berat, ya asal 364 KL saja. Di angka itu tidak dikurangi. Ini malah dikurangi menjadi 174. Nelayan berharap agar kuota solar mereka dikembalikan ke awal. Mereka mengancam jika tuntutannya tidak dipenuhi akan menurunkan ribuan nelayan untuk menutup jalur Pantura. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kamera pengawas merekam detik-detik sebuah mobil yang terparkir dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal. Akibatnya satu mobil hangus dan membuat warga sekitar panik. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas yang merekam aksi teror pelemparan bom molotov ke dalam mobil milik warga yang dilakukan oleh pengendara motor di perumahan Pejuang Pratama, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keluarga korban yang melihat kondisi mobilnya terbakar langsung berteriak histeris. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut pun langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Sementara usai melakukan aksinya, pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung kabur meninggalkan lokasi. Dari keterangan korban, diketahui aksi teror ini merupakan yang kelima kali dialami korban. Pasca kejadian, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, serta rekaman kamera pengawas guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, Presiden Prabowo menambah pembekalan bagi seluruh anggota kabinetnya. Kabinet Merah Putih menjalani pembekalan lanjutan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, inilah lokasi pembekalan tambahan seluruh anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo menambah pembekalan ini demi meningkatkan koordinasi dan juga membawa manfaat banyak bagi kinerja pemerintahan Indonesia ke depan. Lokasi Akademi Militer di Magelang ini merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang menumpangi pesawat C-130 Super Hercules A1340 milik TNI Angkatan Udara dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, di mana pesawat lepas landas sekitar pukul 13.38 waktu Indonesia Barat kemarin. Sebelum para menteri, wakil menteri sudah terlebih dahulu lepas landas menggunakan pesawat Boeing A7306 milik TNI Angkatan Udara. Lokasi Akmil di Magelang memiliki tugas pokok membentuk Taruna Akademi Militer menjadi perwira TNI Angkatan Darat yang memiliki sikap perilaku sebagai prajurit yang berkualitas tinggi untuk membela tanah air. Pemirsa, informasi terkini dan apa saja agenda para menteri di Magelang, kita sapa Muhammad Zuhilmi di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Hilmi. Hilmi, ada agenda apa saja yang akan dilakukan para Kabinet Merah Putih hari ini? Ya, selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Memang untuk hari ini mulai dilakukan pembekalan kepada para kabinet, jajaran kabinet dari Merah Putih yang akan dilaksanakan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk pagi hari ini jika kita melihat agenda begitu yang memang sudah tersebar terlebih dahulu, ini akan dimulai dengan gerak badan dan latihan PBB yang dilakukan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kemudian nantinya pada sekitar pukul 8 pagi, kemudian akan dilanjutkan dengan pengarahan langsung yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ditemani oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan memang untuk hari ini, jika kita melihat agenda yang memang sudah tersebar terlebih dahulu ini, hari ini cukup panjang begitu Bayu, Yasmin dan juga pemirsa, agenda yang akan dilaksanakan yang akan diikuti oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Nantinya setelah makan siang pun akan dimulai pembahasan dengan berbagai topik, misalnya saja ada topik pencegahan korupsi, kemudian ada juga topik perencanaan pembangunan, kemudian ada juga perencanaan anggaran serta pelaksanaan birokrasi. Itu akan dimulai sekitar pukul 13.30 hingga pukul 4 sore nanti. Kemudian nanti agenda di Akademi Militer akan ditutup oleh makan malam bersama yang diikuti oleh Presiden, Wakil Presiden dan juga jajaran kabinet dari Kabinet Merah Putih. Dan memang untuk hari ini pun merupakan hari pertama bagi para jajaran Kabinet Merah Putih yang akan dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, karena sebelumnya pada hari kemarin Kamis 24 Oktober 2024 ini Presiden, Wakil Presiden dan juga seluruh jajaran Kabinet Merah Putih ini baru saja tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah kemarin. Jika kami memantau begitu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini disambut meriah oleh masyarakat yang memang sudah antusias menunggu kedatangan dari Presiden, Wakil Presiden dan juga jajaran kabinet yang mereka ini sudah mengetahui sebelumnya bahwa akan dilaksanakan kegiatan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah ini. Tentunya kita akan melihat bagaimana nantinya antusiasme para jajaran Kabinet Merah Putih, kemudian nanti apa yang akan disampaikan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, kemudian ada juga beberapa pembicara begitu dalam pembahasan materi ini. Tentu kita akan melihat bagaimana nantinya, tentu ini bertujuan agar sebelumnya yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk menyatukan begitu seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk nantinya satu padu, satu komando untuk dalam masa pemerintahan begitu 2024 hingga 2029. Yasmin, Bayu.
Hilmi, apakah kegiatan baris berbaris ini termasuk dalam rangkaian acara di sana pada hari ini? Ya, Yasmin, memang jika kita melihat begitu dari agenda yang sudah tersebar sebelumnya, ini agenda gerak badan dan latihan PBB ini memang terdapat begitu di agenda. Bahkan untuk esok pun masih diagendakan yang akan dimulai pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Tentu ini menjadi hal yang menarik begitu. Nantinya kita akan melihat bagaimana para jajaran kabinet Merah Putih melakukan latihan gerak jalan ataupun PBB untuk nantinya melatih kekompakan mereka tentunya dalam melaksanakan tugas-tugas mereka di sesuai jajaran kementerian ataupun badan yang mereka pimpin. Yasmin. Ini bicara menarik, tentunya retreat ini menjadi hal yang menarik juga untuk warga yang ada di sekitar sana. Kayak seperti kemarin kita melihat bagaimana ini semua berawal dengan warga semua sudah berbondong-bondong melihat. Bagaimana untuk hari ini, Hilmi? Apakah juga mereka walaupun tidak bisa masuk masih ada di depan sana, Hilmi? Ya, Bayu, memang untuk sebetulnya kami di lokasi melaporkan saat ini memang sedikit agak jauh begitu ya dari Akademi Militer yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Namun jika kami dapat gambarkan begitu Bayu dan juga pemirsa, ketika kami berada di pintu masuk atau di gerbang utama dari Akademi Militer ini, masyarakat bertumpah ruah menunggu kedatangan dari Presiden, Wakil Presiden dan juga jajaran Kabinet Merah Putih. Ini mereka sangat antusias, tua, muda, bahkan ada anak-anak juga yang memang menunggu kehadiran dari pemimpin negara ini dan juga para pembantu-pembantunya, jajaran Kabinet Merah Putih, dan mereka juga antusias begitu menunggu hingga malam hari. Meskipun kemarin kita tahu kota Magelang, Jawa Tengah ini sempat diguyur hujan, namun masyarakat ini tetap antusias menunggu kedatangan dari Presiden, Wakil Presiden dan juga jajaran Kabinet Merah Putih untuk melihat secara langsung bagaimana kehadiran mereka dan apa saja yang akan dilakukan di Akademi Militer tersebut, Bayu. Hilmi, kalau kita lihat masyarakat sangatlah antusias menyambut kedatangan para menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran ini. Namun berdasarkan pemantauan Anda, bagi para menteri dan juga wakil menterinya sendiri, seperti apa antusiasme mereka untuk menjalani rangkaian di sana? Ya, memang jika kita melihat dari cuplikan begitu ya, saat para kabinet atau menteri-menteri ini tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini, tampak sekali di wajah mereka ini sangat senang begitu, sangat antusias untuk mengikuti acara selama 3 hari ke depan. Dan kami sempat mendapat bocoran begitu semalam para jajaran kabinet yang sudah tiba di Akademi Militer ini langsung melakukan makan malam bersama begitu. Tentu ini menjadi sebuah poin penting bagi mereka untuk nantinya melakukan tugas-tugas di mana nantinya dalam pemerintahan mereka saling bersinggungan begitu, saling berkesinambungan begitu, dan nantinya ini tentu bisa menjadi poin-poin penting yang akan mengeratkan satu sama lainnya antar kementerian ataupun antar kepala badan. Begitu, Yasmin. Baik, seru sekali rasanya bisa berada di sana mungkin, Hilmi ya. Bagaimana melihat Kabinet Merah Putih ini bisa nantinya bisa bekerja sama untuk membangun agar Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Kita harapkan bersama-sama semuanya bisa lancar, tentunya juga bisa memberikan dampak yang positif untuk Indonesia. Terima kasih banyak Hilmi melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda, Hilmi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, menurut Prabowo, pembekalan dilakukan untuk memperkuat kerjasama tim dan menguatkan rasa cinta tanah air anggota kabinet. Pesawatnya di luar kebiasaan pesawat komersial. Tapi mantap. Ini berkat perjuangan yang Habib, Ketua Komisi 1 bersama Pak Menhan dan seluruh Presiden Indonesia. Bravo Pak Prabowo.
Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pengarahan atau pembekalan ala militer oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Pengarahan rencananya akan berlangsung 3 hari. Sebelumnya rombongan menteri dan wakil menteri, pemirsa dan juga pejabat setingkat menteri telah tiba terlebih dahulu di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, menumpangi sejumlah bis sekitar pukul 4 sore tadi. Ratusan warga menyambut rombongan menteri ini di pintu masuk Kompleks Akademi Militer. Sebelumnya rombongan menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta setelah menempuh perjalanan udara menumpangi pesawat Hercules. Rombongan kemudian melalui jalan darat dengan menumpangi bus menuju Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Kenapa? Oh ya, kita dengan sukacita menuju ke Akademi Militer Magelang. Kalau bagi saya ini nostalgia karena dulu saya juga ditempa di sana dan saya rasa akan sangat menyenangkan bersama dengan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa akan membuat kita semakin kompak gitu. Kegiatannya untuk apa ini, Pak? Ya, ada pembekalan tentunya dan ya membuat kita semakin saling mengenal satu sama lain, makin kompak dan makin solid lah gitu. Ya. Ya, persiapan semua persiapan untuk menginap dan retreat. Terima kasih. Agenda apa aja, Pak? Agenda nanti kita lihat monitor. Ya. Ya, doain lah. Saya kan ini beratnya di atas 100. Mudah-mudahan turun dari sini ya. Senang lah bisa sama-sama karena Pak Prabowo selalu menekankan membangun teamwork, super team bukan superman. Ya, kita mohon doanya ya, supaya kita tambah kompak di bawah Presiden dan Wapres yang sangat humble. Jadi rapat-rapatnya, kegiatannya juga, tapi ya serius gitu. Semoga kita jadi tim yang solid untuk membangun Indonesia. Terima kasih. Ya kalau Pak Prabowo itu kan beliau ngerti lah kapan waktunya serius, kapan membangun tim, kapan santai. Saya pikir pemimpin yang sudah sangat matang ya, mengerti bagaimana membuat anak buah itu suasana kerja juga penting ya, atmosfer kerja yang positif sehingga ide-ide dan bisa dieksekusi dengan baik. Terima kasih ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, menurut Prabowo, pembekalan dilakukan untuk memperkuat kerjasama tim dan menguatkan rasa cinta tanah air anggota kabinet. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan berlangsung selama 3 hari, mulai 25 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mengatakan pembekalan di Akademi Militer dilakukan untuk membentuk kerjasama tim yang kuat. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer.
hal itu saya nilai bahwa banyak manfaat, akan membawa banyak manfaat. Selain kerjasama tim, Prabowo juga menambahkan bahwa pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang juga bertujuan untuk memupuk rasa keberanian dan tradisi cinta tanah air. Prabowo berharap nantinya Kabinet Merah Putih berani untuk menindak tegas para pejabat di lembaga kementerian yang tidak bekerja secara baik dalam melayani masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pengarahan atau pembekalan ala militer oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Pengarahan rencananya akan berlangsung selama 3 hari. Personil pengamanan mulai disiagakan jelang kedatangan para menteri dan wakil menteri. Total ada 4.138 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian rapat kabinet. Pengamanan dilakukan di dalam hingga area luar Akademi Militer. Namun tentunya tidak akan mengganggu aktivitas warga Kota Magelang. Pengamanan berlangsung selama 6 hari, terhitung dari tanggal 23 hingga 28 Oktober 2024. Kami melaksanakan gelar pasukan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan seluruh sarana prasarana, personil, material, dan sebagainya. Kami mengerahkan sekitar 4.000 dari 4.138 semua beserta cadangannya. Mohon doa restu, mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan perdana dari Presiden kita yang baru. Jadi semua instansi, institusi, semua terkait. Rencananya para menteri dan wakil menteri dikumpulkan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam itu. Seragam lapangan, ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya tidak tahu. Yang jelas semangatnya adalah yang saya tahu melanjutkan pembekalan-pembekalan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri, termasuk juga semakin dekat antar menteri, antar wamen, karena memang di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal. Kemudian kalau sudah saling mengenal, bisa saling berkoordinasi dengan baik lagi, dengan lebih baik. Oleh karena itu saya menyambut dengan antusias kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Akademi Militer Magelang nanti. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan tiba di Kompleks Akmil pada Kamis 24 Oktober 2024. Dan kegiatan berlangsung 3 hari mulai tanggal 25 hingga 27 Oktober mendatang. Pemirsa, objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di area Akademi Militer ditutup untuk sementara saat kunjungan Presiden Prabowo bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Ya, penutupan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Inilah suasana objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar merupakan bukit yang berada di tengah Kota Magelang yang menjadi destinasi wisata religi yang berbatasan langsung dengan Komplek Akademi Militer. Sejak Selasa 22 Oktober, objek wisata ini ditutup. Penutupan dilakukan sebagai antisipasi keamanan terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih. Nantinya para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan memperoleh pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Karena memang kami menerima himbauan untuk tutup sementara mulai tanggal 22 sampai 27 Oktober 2024. Karena ini berkaitan dengan kunjungan Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 27 yang rencana agendanya akan rapat bersama Kabinet terbaru Pak Prabowo, seperti itu. Penutupan objek wisata Gunung Tidar dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024 dan akan dibuka kembali untuk umum pada 28 Oktober 2024. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungan kenegaraan Presiden dalam rangka pembekalan Kabinet Merah Putih di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ternyata memberikan keuntungan bagi warga sekitar.
Ya, pengusaha catering di Magelang mengaku mengalami peningkatan pesanan 3 kali lipat selama pembekalan kabinet. Beginilah suasana lokasi catering yang berada di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan. Karyawan sibuk mempersiapkan pesanan 1.000 snack hingga makanan kotak menjelang kedatangan Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih di Akademi Militer. Kedatangan Presiden bersama rombongan ke Akademi Militer tersebut menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha catering. Lantaran sebelumnya hingga proses acara yang dijadwalkan selama 4 hari, pesanan pun melonjak hingga 3 kali lipat dibanding hari biasanya. Snack dan makanan kotak ini dipesan untuk para anggota pengamanan hingga petugas dinas terkait yang ikut melaksanakan rangkaian kegiatan pembekalan Prabowo ke Menteri di Akmil. Ya kita sampai full, kita nolak. Jadi dari provinsi itu rank 2 atau gimana ya, gubernuran itu. Nah itu kan untuk pengamanan, untuk pengamanan itu setiap hari. Kemarin 1.000 dos, hari ini 500, besok 500 sampai minggu. Saat kunjungan Presiden ini pesanan mencapai ribuan kotak per hari. Atas lonjakan pesanan ini, pihaknya sempat kewalahan untuk mengantisipasi, dirinya pun menambah karyawan guna mempercepat pesanan.